One, two, three. I've been running from the pain, trying not to feel the same, but it's a shame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmi Setiabudi dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menceritakan kembali alur mind mapping yang saya buat kemarin, yaitu tentang konferensi Inter-Indonesia. Ketika kita masih di bangku SD dan SMP, kita pasti pernah mendengar kata konferensi Inter-Indonesia saat membahas konferensi meja bundar dalam pelajaran IPS. Sebenarnya, apa sih pengertian konferensi Inter-Indonesia itu? Bagaimana latar belakangnya? Apa saja tujuannya? Dan apa saja hasil dari konferensi ini? Mari lihat selanjutnya. Konferensi Inter-Indonesia dapat diartikan sebagai sebuah konferensi antara negara boneka Belanda atau BFO dengan negara Indonesia ketika bentuk pemerintahannya masih Republik Indonesia Serikat atau RIS. Pembentukan negara BFO pada awalnya bertujuan untuk mengendalikan Indonesia lagi setelah merdeka. Dikala itu, terdapat negara cuilan yang dibagi menjadi 3 kawasan kekuasaan dengan total jumlah negara sebanyak 16 negara. Kawasan pertama dalam daerah kekuasaan terdiri dari negara bagian Indonesia, Pasundan, negara Indonesia Timur, Sumatera Timur, Jawa Timur, Sumatera Selatan, dan Madura. Kawasan kedua dalam daerah kekuasaan terdiri dari negara otonom Jawa Tengah, Bangka, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Riau, Dayak Besar, Kalimantan Barat, Banjarmasin, dan Belitung. Kawasan ketiga dalam daerah kekuasaan terdiri dari wilayah Indonesia yang tidak tergolong dalam negara bagian. Konferensi Inter-Indonesia secara umum ialah konferensi yang terjadi antara BFO atau Bijenko Federal Overleg dengan pemerintah Republik Indonesia. BFO atau Badan Permusyawaratan Federal merupakan negara bagian bentukan Belanda yang dikelompokkan menjadi satu. Pada tanggal 19 sampai 22 Juli 1949 diadakan konferensi Inter-Indonesia yang bertempat di Yogyakarta. Kemudian pada tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus 1949 diselenggarakan lagi konferensi Inter-Indonesia yang bertempat di Jakarta. Konferensi ini memiliki peserta yang berasal dari wakil negara bagian atas kekuasaan Vanmuk dan wakil pemerintahan Republik Indonesia. Setelah membahas tentang pengertian konferensi Inter-Indonesia, selanjutnya akan membahas tentang latar belakang dari konferensi ini. Pelaksanaan konferensi Inter-Indonesia dilatar belakangi oleh Perjanjian Romboyen yang menjelaskan bahwa dalam konferensi meja bundar atau KMB terdapat peran serta dari negara Indonesia. Maka dari itu, negara Indonesia harus menyiapkan diri untuk menyelenggarakan konferensi antara negara boneka Belanda dengan negara Indonesia. Selain itu, latar belakang konferensi Inter-Indonesia yaitu setelah Belanda melakukan serangan kedua atau agresi militer Belanda II, sehingga beberapa negara cuilan BFO menjadi berubah sikap. Kemudian, para pemimpin Indonesia dibebaskan oleh negara BFO karena merasa simpati dengan Indonesia. Bahkan dalam konferensi Inter-Indonesia juga terdapat peran serta dari BFO ketika diselenggarakan di Yogyakarta. Selain pengertian konferensi Inter-Indonesia dan latar belakang konferensi Inter-Indonesia, ada pula tujuan dari konferensi Inter-Indonesia. Konferensi ini diadakan dengan tujuan untuk menciptakan sebuah negara serikat atau negara federal yang terdiri dari daerah, pemerintah pusat, dan provinsi. Konferensi Inter-Indonesia diselenggarakan dengan syarat ratifikasi kedaulatan yang berasal dari pemerintah Belanda yang harus diterima oleh pemerintah RIS atau Republik Indonesia Serikat. Berdasarkan tujuan konferensi Inter-Indonesia ini, dapat diketahui maksud dari penyelenggaraannya. Kemudian penyelenggaraan konferensi Inter-Indonesia berlangsung selama 2 kali, yakni pada tanggal 19 sampai 22 Juli 1949
dan 30 Juli sampai 2 Agustus 1949. Dalam konferensi kedua tanggal 30 Juli 1949 terdapat pemilihan panitia konferensi meja bundar atau KMB yang terdapat di Den Haag, Belanda dan atribut negara. Setelah membahas tentang pengertian konferensi inter-Indonesia, latar belakang konferensi inter-Indonesia, dan tujuan konferensi inter-Indonesia, selanjutnya akan menjelaskan tentang hasil dari konferensi inter-Indonesia. Pada tanggal 19 sampai 22 Juli 1949, diadakan konferensi inter-Indonesia pertama yang dipimpin oleh DRS Muhammad Hatta atau Bung Hatta. Adapun hasil konferensi yang pertama yaitu meliputi pertahanan negara yang merupakan hak dalam pemerintahan Republik Indonesia Serikat atau RIS, Angkatan Perang Nasional atau RIS. Republik Indonesia Serikat akan memperoleh kedaulatan yang berasal dari pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda. Negara Kesatuan Republik Indonesia dan BFO memilih pemimpin RIS, yaitu Presiden. Negara federal memiliki nama yaitu RIS atau Republik Indonesia Serikat. Setelah negara federal RIS atau Republik Indonesia Serikat ditetapkan, kemudian terdapat keputusan untuk melakukan konferensi inter-Indonesia yang kedua. Konferensi kedua dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 1949 dengan tujuan yakni menciptakan panitia yang berperan serta di Den Haag, Belanda dalam perjanjian konferensi meja bundar dan menciptakan atribut negara. Di bawah ini terdapat hasil konferensi inter-Indonesia yang kedua, yaitu meliputi Republik Indonesia Serikat atau RIS memiliki bendera yang berupa sangsaka merah putih. RIS memiliki lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Republik Indonesia memiliki bahasa nasional atau resmi yaitu bahasa Indonesia. Negara cuilan BFO dan Republik Indonesia menentukan pemilihan presiden. Menyusun sebuah panitia yang tugasnya berada dalam KMB atau konferensi meja bundar. Negara cuilan menentukan anggota Majelis Permusyawaratan Sementara atau MPRS sebanyak 16 negara. Setelah konferensi yang kedua itu, KI tidak berlanjut lagi karena negara BFO setelah mengalami kekecewaan terhadap tindakan Belanda yang melakukan agresi militer Belanda kedua, mulai menggabungkan dirinya ke dalam Republik Indonesia satu persatu, sehingga secara otomatis BFO telah tiada dan konferensi inter-Indonesia tidak mungkin ada kembali. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.